Para ibu sekalian, saya mendapatkan tema pada siang hari ini. Ya, waktu saya tanya ke Kak Marle, kenapa tema ini diangkat? Ya, jadi berkaitan dengan sosial media ternyata. Jadi buat ibu-ibu sekalian, saya percaya bahwa semua kita punya sosmed ya. Jadi ada FB, ada IG, bahkan ada WA kita bisa update status tiap waktu gitu ya untuk bisa membuat orang lain melihat bagaimana kita hari-hari kita. Ya, tadi pagi sebelum saya bangun dan melakukan aktivitas, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah kiriman lewat pesan chat lewat WA. Saya kaget sekali, ternyata pesan ini sangat serius sekali dan itu pasti menggentarkan. Karena pesan itu berkata, Kak, saya ingin cerai. Waktu dia berkata seperti itu, saya kaget. Karena usia pernikahan mereka sudah melampaui 18 tahun. Lebih lebih jauh dari saya. Tapi bisa di waktu yang begitu singkat, dia mengatakan bahwa dia ingin bercerai. Nah, waktu dia menyampaikan hal ini, saya begitu sedih. Lalu saya ingat ya, kenapa ya? Hari ini pun saya dikasih tema tentang jaga status dan komentar. Ternyata tidak mudah seseorang itu melihat siapa dirinya di dalam keseharian. Orang begitu mudah mengucapkan sebuah kata-kata, orang begitu mudah mengambil keputusan ketika sesuatu itu menekan hidupnya, ketika sesuatu itu mungkin sangat menyakitinya. Maka orang akan mengambil langkah-langkah yang seringkali tidak seperti status yang sesungguhnya. Hari ini kita kembali diingatkan, siapa kita? Siapa kita waktu orang lain melihat kita? Bahkan jangan-jangan kita pun tidak mengenal siapa kita. Nah, hari ini biarlah tema ini menolong kita. Sebelum lebih jauh, saya mau mengajak kita melihat sebenarnya historis dari seorang perempuan. Jadi karena bicara status kita adalah perempuan, status kita adalah seorang ibu, gitu ya. Saya mau mengangkat bicara tentang sejarah, bicara tentang seorang wanita. Ternyata sejarah dunia membuktikan bahwa wanita itu dinilai begitu posisinya sangat rendah. Bahkan di Yunani dikatakan mereka wanita itu dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Wah, sangat menyedihkan gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika tamu datang, seorang istri diperlakukan sebagai seorang budak atau pelayan. Istri diberi kebebasan untuk melacur atau berzina. Kalau itu terjadi, si wanita sangat terhormat. Jadi sebuah pemutar balikan yang terjadi seperti kebenaran yang diajarkan. Orang akan terhormat ketika dia melakukan yang gak benar itu. Nah, hari ini kita melihat itu yang terjadi dalam sejarah dunia, khusus di Yunani. Kemudian di Romawi, iya ya, ada slogan yang luar biasa. Penindasan itu terjadi terhadap wanita. Jadi ikat mereka dan jangan dilepas. Jadi suami boleh mengatur seorang istri secara penuh dan berhak pula membunuh istrinya tanpa gugatan hukum. Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam suatu kontes yang disebut vacuaro. Wah, jadi kita melihat ya, dunia melihat sosok seorang wanita tidak seperti sebenarnya yang harusnya dilihat. Betapa teriris ya waktu kita ngeliatin ini. Kemudian kita boleh lihat lagi selanjutnya. Laki-laki di Persia, mereka memiliki kebebasan mutlak tanpa batas terhadap wanita. Hukuman tidak diterapkan kepada lelaki, melainkan hanya bagi wanita. Kalau lelaki marah, wanita boleh disembelih. Bila haid, wanita diusir dan diungsikan jauh di luar kota. Kalau kita ngelihat ini, waduh, wanita nggak ada harga sama sekali. Betapa semau-maunya nilai wanita itu direndahkan. Dan mungkin juga terdengar ya, kalau ada beberapa kasus-kasus terakhir ini kita ngeliatin bagaimana istrinya, kemudian anak-anaknya diperlakukan dengan tidak manusiawi ya, bahkan secara seks. Wah, tidak pantas. Apalagi kalau pelakunya itu adalah sebuah sosok yang harusnya dihormati gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian kita lihat yang gilanya lagi, ini nasib wanita di India. Malah lebih tragis lagi yang terjadi adalah
Mereka nggak punya hak hidup setelah suaminya mati. Jadi kalau suaminya meninggal, dia akan dibakar bersama dengan suaminya. Demikian juga di Cina ya, ini lebih parah lagi. Jadi di sana masyarakat lebih menyerupai binatang ketimbang manusia, nggak ada harga manusia itu. Orang tua tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan. Nah, waktu kita melihat apa yang terjadi dengan histori, sejarah, bagaimana wanita dianggap begitu rendah, maka bagaimana kita melihat kita seperti saat ini? Jangan sampai kita pun berada dalam posisi ini. Jangan sampai kita membiarkan nilai kita menjadi rendah karena kehidupan yang menggoresi hidup kita. Mari kita melihat selanjutnya. Ini ada sebuah statement yang terjadi oleh Maria Kartiningsi. Dia juga yang memperjuangkan hak wanita ya. Dunia ibu, dunia perempuan adalah dunia perlawanan dalam dia. Dunia pemberontakan dalam kepatuhan. Dunia hening di tengah ingar-bingar keramaian dan kekacauan hidup. Dunia kesendirian dalam riuh dan sunyi. Dunia penyerahan dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Waktu kita ngeliatin apa yang disampaikan oleh Maria, itu akan berbeda ketika muncul sebuah kata-kata, aku mau cerai. Bukan seperti itu. Bukan pemberontakan lalu melakukan hal yang buruk sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi yang dilakukan, yang disampaikan oleh Maria Hartiningsi di sini dia bilang bahwa perlawanan seorang wanita itu adalah dengan diam, tapi dia bergerak di sana. Wanita itu berontak, tapi bukan berarti dia menjadi liar dan tidak terarah. Tapi dalam kepatuhan-kepatuhan yang dia harus lakukan, di dalam keheningan, dia memberikan waktunya untuk memikirkan secara secara logis, secara etis, apa yang harus dia sampaikan. Lalu di tengah-tengah kesendiriannya, dia berserah di dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia menyerah. Artinya ada Tuhan di sana yang dia lihat. Ya, jadi ini sekilas kita boleh ngelihatin latar belakang dunia melihat bagaimana wanita itu. Lalu waktu kita kembali melihat pada kebenaran, bagaimana kebenaran mengajar kita? Ya, jadi kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 18, bahkan ditekankan dalam ayat 20 sampai 23, kita melihat bahwa wanita itu diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi penolong bagi laki-laki, penolong bagi semua orang. Maka keberhargaan atau harga dari seorang perempuan, nilai dari seorang perempuan ketika hidupnya sesuai dengan rancangan Allah. Jadi kalau hari ini buat kita semua, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, di tengah-tengah hidup kita harus melihat, kita harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Menjadi penolong. Ini bukan hal yang buruk. Jangan pernah berpikir karena menjadi penolong, maka dia berada dalam satu situasi yang lemah. Penolong itu situasi di mana dia yang harus menolong banyak orang. Malah ini membuatnya berharga. Dapat menolong banyak orang karena Allah memperlengkapinya kemampuan menjalankan peran sebagai penolong. Iya ya, menarik sekali. Ternyata waktu Tuhan membentuk kita menjadi seorang penolong, Tuhan memperlengkapi kita kemampuan untuk menjadi seorang penolong. Maka hari ini di tengah-tengah mungkin ketidakberdayaan kita, mungkin di tengah-tengah hal yang dimana kita ngerasa, aduh aku udah lemah, letih, aku udah nggak kuat lagi. Jangan lupa, Tuhan memberi kemampuan kita menjalankan peran ini sebagai ibu, sebagai perempuan yang mungkin juga berkarir di tengah-tengah hidup kita, sebagai seorang omah, sebagai seorang perempuan muda. Mari kita melihat, ternyata Tuhan sedang memperlengkapi kita sejak awal kita ada sebagai seorang penolong. Selanjutnya kita bisa melihat, perempuan diciptakan sebagai penolong. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah rancangan Allah yang sempurna atas perempuan, atas manusia. Jadi kadang seringkali bicara tentang emansipasi itu benar, itu baik. Tetapi jangan sampai wanita jadi pingin menjadi sama seperti laki-laki dalam kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan laki-laki ini sebelum jatuh dalam dosa loh. Laki-laki memang yang memimpin kita di dalam kasih dan karya Allah. Maka Allah telah memperlengkapi perempuan dengan kemampuan tunduk pada kepemimpinan laki-laki. Menarik sekali ya. Jadi tadi wanita itu diperlengkapi untuk menjadi seorang penolong. Yang kedua,
Perempuan itu diberi kemampuan untuk tunduk pada kepemimpinan laki-laki. Maka sudah seharusnya wanita itu akan bisa tunduk loh. Walaupun mungkin karirnya lebih tinggi, walaupun mungkin dia lebih cerdas, walaupun mungkin dia lebih kaya, walaupun dia punya begitu banyak peluang. Ternyata Tuhan memperlengkapinya untuk tunduk kepada kepemimpinan laki-laki. Maka waktu bicara kita di tengah-tengah keluarga, seorang istri yang menghargai, menghormati suaminya, maka akan terjadi keharmonisan yang luar biasa. Tetapi ketika seorang istri tidak menghargai seorang suami, maka yang akan terjadi berantakan keluarga itu. Keadaan ini adalah baik, sesuai natur dan kebutuhan untuk dipimpin laki-laki. Ketundukan seorang perempuan Kristen kepada suaminya itu bukan merendahkan dirinya, malah membuat dirinya semakin berharga. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita tunduk, menghargai, menghormati seorang pria, ternyata Tuhan bilang dia semakin berharga. Sebaliknya, ketika wanita tidak menghargai seorang pria, dia menyepelekan seorang laki-laki, ternyata dia menjadi tidak bisa dihargai. Itu kebenaran ya. Jadi hari ini kita kembali diubahkan, kita dilihat kalau kita dalam posisi kita salah menempatkan status kita harus bertobat, kita harus hidup seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu waktu kita diingatkan bagaimana perempuan itu diciptakan Allah. Pada hakikatnya tunggal namun jamak ya. Di situ dibilang laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan segambar dengan Allah. Artinya manusia dapat berhubungan sempurna baik dengan Allah maupun dengan sesama. Maka Tuhan menciptakan laki-laki karena Tuhan mau perempuan menolong laki-laki. Tuhan menempatkan perempuan supaya perempuan menolong laki-laki, laki-laki mengasihi perempuan. Karena dia merasa bahwa tidak sempurna ya. Dia merasa ada yang kurang. Maka waktu Tuhan menciptakan perempuan, dia bilang, Tuhan inilah dia tulang dari tulangku. Maka waktu kehidupan laki-laki dan perempuan saling menghargai, saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, maka itu akan sangat menolong. Maka ini sedikit yang saya ingatin bahwa status kita diciptakan oleh Tuhan itu ya, menurut gambarnya. Kemudian kita diciptakan di dalam Tuhan memberikan kita juga kemampuan untuk menguasai semua ciptaan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana di Perjanjian Baru kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang perempuan. Ada 5 sosok perempuan yang menjadi bagian kita bisa melihat, merefleksikan bagaimana seharusnya kita menjadi perempuan. Waktu di Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan memakai seorang rahim seorang Maria untuk kelahiran juru selamat Yesus. Maka kita melihat wanita dipakai oleh Allah, menjadikan wanita terhormat, menjadikan wanita bagian yang dipakai Allah di dalam rencananya. Yang kedua, kita melihat seorang perempuan Samaria. Dia dia begitu merasa dirinya tidak pantas, dia begitu kotor, secara moralnya kacau, hidupnya tidak jelas, direndahkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pun dipakai oleh Tuhan. Injil itu diberitakan. Wanita dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita. Kemudian kita melihat, waktu perempuan yang bersinar, orang-orang datang melaporkan itu pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang merasa tidak berdosa boleh melempar wanita ini. Tapi tidak ada satupun yang berani karena mereka tahu posisi mereka juga sama orang berdosa. Lalu Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang tadinya hidupnya bersinar, dia diampuni dosanya. Lalu Tuhan bilang, engkau akan menjadi wanita itu kembali ketika engkau tidak melakukan dosa itu lagi. Kalau kita melihat seorang pelacur ya, status dia juga tidak disukai oleh para imam, ya, para ahli Taurat. Waktu Tuhan Yesus datang bertamu, dia pun datang. Lalu dia menghampiri, dia duduk di kaki Tuhan Yesus, bahkan meminyaki kaki Yesus. Dia dimarahin, tapi Tuhan bilang, waktu aku ada di sini, kamu tidak melakukan hal yang seperti dilakukan oleh perempuan ini. Tuhan memuji perempuan itu, karena dengan hati yang hancur, dia datang di kaki Tuhan. Dia mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka ini pun yang akan terjadi dengan setiap kita sebagai perempuan. Waktu Kristus hidup dalam kita, waktu kita datang kepada Kristus, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Kita akan mau.
mendengar, dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Lalu waktu kita ngelihat Maria Magdalena, ketika kebangkitan Kristus, Yesus dikubur, para wanita datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena mendapat kesempatan yang pertama untuk menjadi saksi, dan dia memberitakan itu kepada banyak orang. Lagi-lagi Tuhan memakai perempuan, Tuhan memakai kita saat ini untuk bisa menjadi saksinya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, bahwa ketika dunia melihat berbeda dengan apa yang Kristus lihat perempuan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita hidup seperti yang Tuhan bilang. Waktu kita nggak baik, kita harus mengubah hidup kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup di dalam dosa. Lalu waktu kita ngerasa kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kali ini Tuhan bilang, kamu harus menjadi saksi dan teladan di tengah-tengah dunia. Kalau hari ini kita juga merasa kayaknya, wah aku nggak berarti, aku cuman orang yang seperti ini. Tuhan bisa pakai kita menjadi alat kemuliaannya dimanapun kita ada. Lalu waktu kita baca Titus 2 ayat yang ketiga berkata demikian. Perempuan-perempuan yang lebih tua harus menunjukkan tingkah laku yang saleh, bukan pemfitnah atau hamba anggur, tetapi harus mengajarkan apa yang baik. Hari ini kita belajar ya, kalau kita adalah perempuan-perempuan Kristen yang hidup melakukan apa yang Tuhan katakan, maka tingkah laku kita adalah harus saleh, harus menghidup di dalam seperti hari-hari kita adalah hidup beribadah. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pusat dari penyembahan kita. Kita mau hidup memuliakan Dia. Lalu kita bukan fitnah, mulut kita jaga dengan baik. Kita bukan hamba anggur, artinya tidak lupa dalam segala sesuatu, tapi kita selalu waspada. Kita selalu menjadi orang yang hidup di dalam ketertiban. Kita mau menjaga langkah-langkah kita lalu mengajarkan apa yang baik. Jadi sebenarnya seorang perempuan atau seorang ibu itu memang adalah modalnya itu memang menjadi seorang guru ya. Mulutnya dipakai untuk mengajarkan banyak hal yang baik. Jadi kalau hari ini Oma bisa menyampaikan banyak hal kepada cucu-cucunya, melewatinya ada anak-anaknya. Demikian kita yang ibu-ibu bagi anak-anak kita. Ya, buat kita semua yang ada saat ini, Tuhan mau kita boleh ingat status kita untuk hidup semakin menjadi berkat. Seorang perempuan jangan mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Jadi bicara tentang perempuan, bicara tentang pakaian, apa yang dikenakan. Wanita dengan kelembutannya, wanita dengan kesejukannya, keindahannya. Itu yang harus kita tampilkan di tengah-tengah dunia ini. Lalu waktu kita sorotin, kita arahkan kepada bicara tentang bagaimana dampaknya di tengah-tengah medsos yang ada ya. Setiap hari kita akan selalu melihat kebutuhan penting setiap orang akan media sosial itu karena kita akan bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, kita bisa tahu banyak hal di luar sana. Nah, hari ini kita diingatkan kalau salah satu fungsi dari medsos itu adalah cara seseorang untuk membangun sebuah citra di mata banyak orang untuk melakukan branding itu. Maka pengguna bisa memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosialnya sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi dengan media yang kita pakai, kita punya branding khusus. Orang bisa ngelihat, oh kalau Kak Marle itu dia akan selalu menampilkan yang namanya banyak tumbuhan di mungkin di apa eh, profilnya dia suka nampilin foto-fotonya mungkin bunga-bunga yang ada. Berarti orang akan lihat, oh orangnya identik dengan kecintaan pada tanaman, ya kan? Tapi kalau yang kita selalu tampilkan naiknya status-status yang mungkin suka nyelengkit, suka apa mengkritik banyak hal yang mungkin kadang sangat pedas. Kita suka mengeluarkan hal-hal yang harusnya tersimpan untuk keluarga kita, lalu kita umbar keluar, maka orang akan melihat seperti apa yang kita tampilkan di sana. Jadi hari ini kalau kita dibilang bagaimana kita harus menjaga status kita, tidak salah berkomentar, maka itu kembali kepada kita saat ini. Kalau saya mengingatkan kita terhadap lagu ini, I have decided to follow Jesus. Mengikuti Yesus keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar.
Kalau kita semua bilang bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mau menjadi muridnya, kita mau mengikutinya, maka keputusan itu mengikuti tindakan kita. Tindakan kita apa? Waktu kita menggunakan medsos kita, waktu kita berkomunikasi dengan siapapun, waktu kita berrelasi dengan siapapun, kita bisa mengingat kalau status kita, keputusan kita, karena kita adalah pengikut Kristus, murid Tuhan, anak Tuhan, perempuan Kristen yang takut akan Tuhan, maka kita tidak akan mempermalukan Tuhan dengan penampilan-penampilan tulisan status kita mungkin, komentar-komentar kita terhadap sesuatu yang ada, kita akan selalu menjaga. Karena I have decided to follow Jesus. Aku memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ya Tuhan memberkati kita hari ini dengan firman Tuhan. Walaupun singkat, kita bisa melihat bagaimana dunia begitu sangat gilanya menilai tidak ada harganya wanita, perempuan bagi mereka. Tetapi waktu kita melihat kebenaran, Tuhan yang menjadikan perempuan itu, Tuhan mau memakainya segambar dan serupa dengan dia, menjadi alat di tangannya untuk menjadi saksinya. Maka kehidupan seorang perempuan itu pasti harusnya luar biasa, memuliakan Tuhan, sungguh menjadi saksi, sungguh menjadi berkat. Kata-katanya, penampilannya, penampilan luar maupun penampilan dalamnya. Dia membuktikan bahwa dia segambar dan serupa dengan Allah. Dia menjadi penolong, baik untuk suaminya, buat rekan sekerjanya, buat anak-anaknya, buat keluarganya, dimanapun dia ada. Dia menjadi penolong, bukan menjadi rendah, tetapi begitu berharga ketika dia melakukan, menghargai suaminya, menghormati suaminya. Dia menjadi contoh dan teladan. Maka kehidupan seorang perempuan, statusnya sama seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Seperti bagaimana Yesus memandang wanita. Wanita dipakai olehnya untuk juga menjadi saksi dan berkat. Mari kita semua hari ini sebagai perempuan muda, kita sebagai oma ya, yang sudah punya banyak cucu, kita sebagai para ibu yang punya keluarga, punya anak, punya suami, mari kita boleh memainkan peran kita. Kita mengingat status kita, kita tahu bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan nyata sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami betapa indahnya Engkau menciptakan kami dan menjadikan kami serupa dan segambar denganmu. Engkau pun menghadirkan kami untuk menjadi penolong yang sepadan, menjadi berkat dan saksimu dimanapun kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tidak mengingkari status ini, supaya waktu kami mengaplikasikannya dalam dunia nyata kami, dalam dunia sosial media kami tidak mempermalukanmu Tuhan, tetapi kami selalu mengingat rancangan awalmu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang ini. Berkati Oma, berkati setiap ibu, berkati setiap anak muda hari ini. Kami semua mau tetap mengikut-Mu, karena Engkaulah yang merancang kami untuk tujuan-Mu, bukan untuk tujuan kami atau dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami semua kepadamu Tuhan. Pakailah kami, tolonglah kami. Jika kami salah, ampuni kami, dan biarlah kami berubah untuk melakukan apa yang Kau mau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Saya persilakan kepada ibu-ibu mungkin atau oma-oma ada yang ingin sharing atau bertanya. Saya persilakan. Kak Marle. Ya, gimana Bu Pamela? Ya, Kakak. ayo silakan Ibu-ibu. Jadi kalau kalau boleh aku maksudnya di sini
jangan kita melihat, maksudnya gini, status di sini bukan hanya status di dalam kita bersosial media, tapi kita harus melihat diri kita sebagai perempuan atau ibu-ibu Kristen eh, yang Tuhan ciptakan kita itu, sehingga apapun yang kita katakan, kita kerjakan, itu semua harus memancarkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sehingga komentar atau apapun itu tidak bukan hanya menyakiti hati orang lain, tapi terlebih mendukakan hati Tuhan, karena kita dirancang bukan untuk sebagai sesuatu yang mendukakan hati Tuhan atau mempermalukan, tapi status kita itu loh menandakan siapa kita sebenarnya gitu. Jangan sampai status kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun kita aktivis atau kita pun apa di gereja, tapi kita punya tindakan tidak mencerminkan siapa kita gitu. Jadi terima kasih Bu Lydia untuk firman Tuhan hari ini. Bukan saja kita melihat dari sisi status dalam komentar dalam arti di sosial media, tapi dari perilaku pun menunjukkan siapa kita untuk bersosial media dengan baik dan benar gitu. Bukan begitu Bu Lydia? Iya, Kak Marle, benar sekali. Ya, jadi Oke. status kita menunjukkan siapa diri kita, identitas kita gitu. Jangan sampai orang lihat, wah statusnya ini, waduh menakutkan sekali, gimana gimana. Padahal dia pelayan Tuhan kek, entah dia pelayan di gereja, entah dia seorang aktivis atau gimana gitu. Tapi itu yang mencerminkan siapa kita. Mungkin ada ibu-ibu yang lain, silakan. Adakah? Ayo, ada Ibu Mei, ada Bu Nelly, ada Bu Ira, silakan. Ada Yuli, Bu Yuli. Mungkin saya mau nanya ya Kak ya, Ya, silakan Bu Mei. gimana menurut pandangan Kakak tuh kalau misalkan seseorang itu bercerai, lalu dia melayani di suatu gereja begitu Kak? Bagaimana pandangan Kakak mengenai hal itu gitu? Saya mau nanya itu aja, terima kasih. Ayo Bu Lydia. Oke, baik. Thank you kami untuk pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama dulu kita harus sepakat firman Tuhan mengajarkan untuk kita bahwa eh, tidak mengenal yang namanya perceraian. Jadi itu poin pertama dulu. Jadi orang Kristen atau orang percaya itu harus belajar bahwa firman Tuhan mengungkapkan bahwa tidak ada perceraian. Kemudian yang kedua, waktu orang itu bercerai, boleh nggak sih dia melayani di gereja? Gitu ya kami yang pertanyaannya ya. Benar Bu Kak, Mei. iya benar Kak. Ya, ya, seharusnya untuk untuk situasi itu dia tidak menjadi pelayan. Seharusnya dia tidak menjadi pelayan karena itu akan banyak sekali apa pandangan-pandangan dari masyarakat sekitar atau dari anggota jemaat itu salah satunya dia udah nggak bisa jadi contoh. Apalagi perceraian itu terjadi kan salah satu pasangannya itu masih hidup gitu ya. Apapun itu alasannya. Jadi ini adalah bagian yang memang jadi harusnya jadi perhatian gereja untuk memilih orang-orang yang tepat, yang sesuai dengan standar atau kriteria yang memang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan. Kita semua nggak ada yang sempurna, tapi ada yang lebih baik dan lebih tepat untuk melakukan pelayanan itu daripada itu menjadi batu sandungan dan pelayanan itu tidak memuliakan Tuhan. Itu dari saya kami.